Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanaman pada saat ini usia sekarang sudah 34 hari setelah tanam untuk tanam pada masa musim hujan ini. Tanaman bawang merah sekarang sudah di fase generatif. Umbi popor itu sudah mulai merah, sudah mecah, dan tinggal lanjut pada pengisian ini. Alhamdulillah tanaman bawang merah ini diberikan keselamatan, tidak ada masalah di saat ini pada masa usia 34 ini, dan baik penyakit maupun hama alhamdulillah tidak ada satupun yang menyebabkan masalah. Dan pada kesempatan saat ini kita akan melihat-lihat kondisi tanaman, dan ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika kita tanam bawang merah di cuaca mulai hujan ini. Banyak persoalan yang terjadi di beberapa tanaman bawang merah, khususnya untuk masalah peralihan. Kemarin itu sebenarnya kemarau, terus kemudian beralih ke musim penghujan. Ini lihat airnya sudah banyak ini, dan ini tidak bisa dibuang. Ini belum gilir, ini gudung, belum waktunya gilir. Besok itu gilir, air masuk dari saluran, bisa jadi ini akan lebih tinggi lagi airnya. Dan salah satu ciri dari lahan saya adalah air tidak bisa dibuang. Ini adalah masalah yang sangat menantang untuk tanam di wilayah sekitar saya ini. Kalau persoalan jamur itu adalah sanitasi ataupun masalah air. Nah, masalah pengairan di sini ini adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan karena air itu tidak bisa dibuang. Saran dari beberapa petani bawang merah, kalaupun tanamannya mau sehat, tidak mudah terserang jamur, adalah sanitasi yang baik atau pengairan yang baik. Air bisa masuk dan air bisa dibuang. Ini tidak, air masuk terjebak. Nah, ini lebih sulit lagi nanti perawatannya karena air itu tidak bisa dibuang. Sehingga persoalan utama di sini yang mesti dan tiap tahun di musim penghujan itu adalah tanah yang terlalu basah, terlalu lembab, dan pH positif. pH itu ngedrop. Itu sudah menjadi ciri khas tanah bawang merah di wilayah kita ini. Makanya untuk Mbak Yu yang punya lahan yang seperti di daerah saya seperti ini, air yang tidak bisa dibuang, ada beberapa yang bisa kita lakukan ataupun pengalaman yang saya pakai sehingga tanaman bisa selamat dan bisa optimal dalam pertumbuhannya, sehingga nanti waktu panen juga menghasilkan panenan yang berkualitas. Nah, satu yang harus diperhatikan adalah kaitannya persoalan lahan, karena kayak ini air tidak bisa dibuang. Lahan, entah itu kita dalam kondisi kemarau ataupun dalam kondisi penghujan, kita harus persiapkan lahan sesiap mungkin. Ini lahan ini sebelum saya tanam itu sudah saya kasih gamping lumayan banyak ini, tetapi pemberiannya tanam sebelum ini kalau tidak salah waktu kemarau itu saya kasih banyak, karena untuk persiapan untuk menjaga pH, karena kapur ini bisa menjaga lahan kita tidak hanya sekali, tetapi akan menjaga dalam beberapa bulan ke depan, sehingga 2 kali tanam itu masih berefek ke tanaman. Terbukti ini tidak ada masalah, karena apa, dari awal sampai hari ini adanya masalah pH itu saya kira tidak ada, karena
dari awal pertumbuhan sampai sekarang tidak ada istilahnya tanaman itu macet ataupun bawang merah daunnya kuning, terus pupuk tidak bisa diserap, itu enggak, semuanya berjalan apa adanya, lancar, normal. Nah, itu menjadi salah satu solusi dari beberapa pertanyaan Kakang Bayu, kenapa kok sering pucuk kuning di usia 15. Salah satunya itu perbaiki kualitas pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu apa? Kaitannya kegemburan, kaitannya dengan pemenuhan bahan organik. Terus yang ketiga adalah pH yang stabil, yaitu pH yang netral di pH 5,5 sampai 7, itu sudah sangat lumayan. Ini tidak sampai 7 sebenarnya, pH-nya paling sekitar 6. Kalaupun ada lagi 5,5 itu tidak sampai, kalau sampai 7 itu tidak. Karena ini masalahnya, kita kasih kapur langsung ngedrop terus, tidak iso kondur, tidak iso. Paling tidak itu saja yang perlu diperhatikan, sederhana sekali. Masalah obat semprot, terus obat nutrisi, fungisida, insektisida, dan nutrisi itu ngikut saja. Kasarannya ngomong ya, iku ngawut aja, ngawur, sepenting disemprot. Lainnya penyakit disemprot fungisida, kalau enak omo disemprot insektisida, lainnya segera kurang subur ditambahi nutrisi semprot. Itu tanaman wis penak pertumbuhan nih. Kasarannya ngomong iku syukur nah, nyemprote semprotan iku syukur wae. Tetapi ketika lahan kita siap, kita tidak terburu-buru, dan yang jelas satu lagi bibitnya harus bagus, itu insya Allah panen sampai akhir. Namanya fungisida itu cuma sekedar untuk jaga-jaga saja biar tanaman tidak terserang penyakit. Tetapi kunci utamanya bukan di itu, karena kunci utama tanaman itu sebenarnya kan di lahan. Kemampuan tanaman untuk tumbuh di lahan yang subur, nah itu yang harus dijadikan sebagai ukuran utama ataupun sesuatu yang paling penting di usaha kita melakukan tanam menanam apapun lah. Fungisida itu kita harus rubah mindset kita ataupun pola pikir kita. Jangan kita terlalu tergantung kepada yang namanya penyemprotan insektisida, fungisida, karena itu cuma bantuan saja. Yang utama apa? Tetap di lahan, lahannya harus bagus, top lah. Jangan sampai lahan itu syukur. Malah kadang yang terjadi ngopeni lahanis kowe susu syukur sementing kendang nanem, lah akhirnya banyak masalah di tanamannya itu. Jadi nggak usah ke susu, santai, tapi terus berproses, olah lahan yang sebaik-baiknya, insya Allah nanti akan bagus. Apa kuncinya? Pemenuhan bahan organik, pH yang netral, dan tanah yang gembur. pH itu kaitannya dengan tingkat keasaman, kegemburan itu kaitannya dengan keterpenuhan oksigen. Kalau tanah gembur oksigennya banyak, akar akan tumbuh dengan baik. Itu bahan organik sebagai penyubur lahan. Wes itu yang iku 3 poin itu dilaksanakan, insya Allah perjalanan tanaman Kakang Bayu akan bagus. Masalah yang lain bisa ditambahi, kita tanya-tanya ke toko pertanian atau teman itu sudah bisa. Fungisida, insektisida, nutrisi itu ngikut saja, ngikut untuk menyokong saja. Itu kuncinya. Insya Allah kalau tanam sampean proses olah lahannya seperti itu, tanam bawang merah di musim penghujan ataupun airnya banyak, insya Allah selamat. Itu pengalaman saya dalam tanam menanam bawang merah. Oh ya, untuk usia 30 ke atas tetap Kakang Bayu harus rutin pengawasan, pengamatan, dan penyemprotan, karena jamur sangat banyak sekali ketika usia seperti ini akan mudah terserang, dan kondisi cuaca memang sudah mulai musim penghujan, tantangan dari serangan jamur mulai masuk. Itu dulu Kakang Bayu, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.